Soal P3K tahun 2024 khusus non-ASN Kementerian Sosial dengan formasi penata layanan operasional. Part 2. Oke, kita mulai. Gas. Soal nomor 1. Penata layanan operasional harus memastikan data penerima manfaat selalu akurat. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga keakuratan data? A. Memperbaharui data secara berkala melalui verifikasi lapangan. B. Mengandalkan data yang diberikan oleh penerima manfaat tanpa verifikasi. C. Mengubah data sesuai kebutuhan tanpa pemeriksaan. D. Menunggu arahan dari pimpinan untuk memperbaharui data. Jawabannya A. Memperbaharui data secara berkala melalui verifikasi lapangan. Soal nomor 2. Program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan di Kementerian Sosial diatur dalam peraturan berikut kecuali A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jawabannya C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Soal nomor 3. Bagaimana penata layanan operasional dapat mendukung transparansi dalam penyaluran bantuan sosial? A. Menyembunyikan laporan keuangan dari publik. B. Mengumumkan secara terbuka jumlah bantuan yang disalurkan dan penerima manfaat. C. Membuat laporan internal tanpa dipublikasikan. D. Mengabaikan permintaan transparansi dari masyarakat. Jawabannya B. Mengumumkan secara terbuka jumlah bantuan yang disalurkan dan penerima manfaat. Soal nomor 4. Program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk A. Memberikan bantuan keuangan secara langsung. B. Memberikan layanan yang memulihkan fungsi sosial penyandang disabilitas. C. Mengurangi jumlah penyandang disabilitas di masyarakat. D. Mengembangkan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas. Jawabannya B. Memberikan layanan yang memulihkan fungsi sosial penyandang disabilitas. Soal nomor 5. Jika terjadi kekurangan dana untuk penyaluran bantuan sosial, apa langkah yang harus diambil oleh penata layanan operasional? A. Mengurangi jumlah penerima manfaat secara sepihak. B. Melaporkan kekurangan dana kepada pimpinan dan mencari solusi bersama. C. Menunda seluruh program bantuan sosial. D. Mencari sumber dana dari pihak ketiga tanpa melapor. Jawabannya B. Melaporkan kekurangan dana kepada pimpinan dan mencari solusi bersama. Soal nomor 6. Aplikasi SISNG Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation digunakan untuk A. Memantau aktivitas pegawai Kementerian Sosial. B. Menyusun laporan keuangan Kementerian Sosial. C. Mengelola data penerima bantuan sosial secara terintegrasi. D. Menyimpan dokumen arsip Kementerian Sosial. Jawabannya C. Mengelola data penerima bantuan sosial secara terintegrasi. Soal nomor 7. Penata layanan operasional bertugas mengelola dana bantuan sosial. Apa yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana ini? A. Pengeluaran dana harus sesuai dengan kebutuhan pribadi penata layanan operasional. B. Dana harus dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dipantau secara ketat. C. Pengeluaran dana dapat dilakukan tanpa perencanaan. D. Dana bisa digunakan untuk keperluan lain jika tidak ada yang mengawasi. Jawabannya B. Dana harus dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dipantau secara ketat. Soal nomor 8. Dalam aplikasi SISNG, fitur utama yang mempermudah penyaluran bantuan sosial adalah A. Data keluarga penerima manfaat terintegrasi. B. Sistem pembuatan laporan keuangan otomatis. C. Kemampuan mencetak kartu identitas KPM. D. Pemantauan pegawai di lapangan.
Jawabannya A. Data keluarga penerima manfaat terintegrasi. Soal nomor 9. Dalam proses monitoring program bantuan sosial, apa yang harus diprioritaskan oleh penata layanan operasional? A. Melaporkan hasil distribusi tanpa melakukan verifikasi. B. Melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. C. Mengandalkan laporan tertulis tanpa turun langsung ke lapangan. D. Mengabaikan keluhan dari penerima manfaat. Jawabannya B. Melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Soal nomor 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengatur bahwa pemberian bantuan sosial harus A. Berdasarkan usulan masyarakat. B. Sesuai dengan prinsip keadilan sosial. C. Berdasarkan kemampuan fiskal negara. D. Diberikan kepada semua warga negara. Jawabannya B. Sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Soal nomor 11. Penata layanan operasional menemukan adanya ketidaksesuaian antara data penerima manfaat dan kondisi di lapangan. Apa yang harus dilakukan? A. Membiarkan ketidaksesuaian karena data resmi lebih akurat. B. Mengabaikan kondisi di lapangan dan tetap mengikuti data yang ada. C. Melaporkan ketidaksesuaian tersebut dan melakukan verifikasi ulang. D. Mengganti data penerima manfaat tanpa melapor kepada atasan. Jawabannya C. Melaporkan ketidaksesuaian tersebut dan melakukan verifikasi ulang. Soal nomor 12. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, indikator keberhasilan pelayanan publik mencakup A. Kemudahan akses, kecepatan pelayanan, dan kepastian biaya. B. Efisiensi waktu dan jumlah pegawai. C. Tanggung jawab pemerintah daerah. D. Penghematan anggaran negara. Jawabannya A. Kemudahan akses, kecepatan layanan, dan kepastian biaya. Soal nomor 13. Jika ada penerima manfaat yang tidak bisa mengambil bantuan karena alasan kesehatan, apa yang harus dilakukan penata layanan operasional? A. Menghapus penerima manfaat dari daftar. B. Menunda penyaluran hingga penerima dapat mengambilnya. C. Mengatur pengantaran bantuan langsung ke rumah penerima. D. Mengganti penerima manfaat dengan orang lain. Jawabannya C. Mengatur pengantaran bantuan langsung ke rumah penerima. Soal nomor 14. Salah satu bentuk inovasi pelayanan publik di Kementerian Sosial adalah A. Peluncuran program bantuan sosial tunai. B. Implementasi 6NG sebagai sistem data digital. C. Peningkatan jumlah pegawai pendamping sosial. D. Penyediaan layanan berbasis konvensional. Jawabannya B. Implementasi 6NG sebagai sistem data digital. Soal nomor 15. Dalam penyaluran bantuan sosial, penata layanan operasional harus membuat laporan. Apa komponen utama yang harus ada dalam laporan tersebut? A. Penerima manfaat dan alamat lengkap. B. Jumlah bantuan yang disalurkan, penerima manfaat, dan evaluasi distribusi. C. Data keuangan pribadi penata layanan operasional. D. Data penerima manfaat dari wilayah lain. Jawabannya B. Jumlah bantuan yang disalurkan, penerima manfaat, dan evaluasi distribusi. Soal nomor 16. Seorang pegawai Kementerian Sosial yang bertugas melayani masyarakat harus mengutamakan prinsip berikut, kecuali A. Profesionalisme. B. Empati. C. Kepentingan pribadi. D. Tanggung jawab. Jawabannya C. Kepentingan pribadi. Soal nomor 17. Penata layanan operasional diminta untuk merancang jadwal distribusi bantuan sosial di wilayahnya. Faktor apa yang paling penting untuk dipertimbangkan? A. Ketersediaan transportasi dan aksesibilitas wilayah. B. Jadwal kerja pribadi penata layanan operasional.
C. Waktu yang paling sesuai dengan keinginan penerima manfaat. D. Musim panen di wilayah tersebut. Jawabannya A. Ketersediaan transportasi dan aksesibilitas ke wilayah. Soal nomor 18. Salah satu asas dalam pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah A. Efisiensi, B. Partisipasi, C. Transparansi, D. Pengawasan. Jawabannya C. Transparansi. Soal nomor 19. Apa yang harus dilakukan jika penata layanan operasional menerima laporan adanya ketidakpuasan dari penerima manfaat terhadap program bantuan sosial? A. Mengabaikan laporan karena penerima manfaat sudah mendapatkan bantuan. B. Mencatat laporan tersebut dan melakukan evaluasi untuk perbaikan program di masa depan. C. Menghentikan program bantuan secara keseluruhan. D. Meminta penerima manfaat untuk berhenti memberikan laporan. Jawabannya B. Mencatat laporan tersebut dan melakukan evaluasi untuk perbaikan program di masa depan. Soal nomor 20. Dalam melaksanakan tugas administrasi, seorang pegawai harus menjaga prinsip akuntabilitas. Hal ini berarti pegawai tersebut harus A. Memberikan pelayanan yang adil kepada semua pihak. B. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan hasilnya. C. Menjaga kerahasiaan informasi penting. D. Meningkatkan efisiensi kerja. Jawabannya B. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan hasilnya.